Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullah wassalamuhu daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian tajwid kita pada nazaman Imam Ibnul Jazari bait ke-16. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulya thanaya. Dan makhraj daripada huruf ta, huruf dal, dan huruf ta, minhu dari ujung lidah, wa min ulya thanaya, dan dari pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi sini ada 3 huruf yang keluar. Huruf apa tadi? Ta, dal, dan ta. Maka penyebutannya di sini kita harus ketahui bahwa ta itu tidak dibulatkan bibirnya seperti menyebut huruf o. Beda to dan to. Karena fathah hanya melebarkan bibir, melebarkan mulut. Artinya mulut terbuka lebar ketika kita ucapkan fathah, bukan membentuk huruf O. Karena huruf O itu mulutnya bundar. Maka penyebutannya to salah. Harusnya po. Po. Jadi nggak ada pengaruhnya di bibir. Bibir nggak membulat. Po, poi, tu. Kalau tu harus membulat ke depan sebulat-bulatnya karena dhamma. Kemudian ato. Kemudian dal. Da, di, du, ada. Kemudian ta, ti, tu, at. Arti di sini ada 3 huruf yang makhrajnya sama. Dal, apalagi? Ta, sama to. Arti bentuk bibir, bentuk mulut ketika mengucapkan harakat fathah di 3 huruf ini sama. Karena makhrajnya sama. Maka bentuknya ketika mengucapkan huruf to sama ketika mengucapkan huruf ta, sama ketika mengucapkan huruf dal. Da. Gitu. Jadi nggak ada tambahan pada huruf to, nggak boleh bulat karena makhrajnya sama. Makhrajnya nggak ada pengaruhnya di bibir. Baik. Ketiga huruf ini dinamakan dengan huruf nita'iyah, yang berasal daripada kata nita'un, yang berarti bagian depan dari langit-langit mulut, sebagai penisbahan kepada langit-langit bagian depan karena makhrajnya dekat dengan langit-langit depan. Kemudian was-safiru mustakin minhu wa min fawqi tsanaya as-sufla. Dan huruf yang memiliki sifat safir, yaitu huruf shad, huruf zai, dan huruf sin, makhrajnya adalah dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri depan yang bawah, dan sifat safirnya keluar melalui atas gigi seri depan yang bawah. Berarti di sini huruf yang memiliki sifat safir makhrajnya sama, yaitu shad, zai, dan sin. Maka penyebutannya ketika menyebutkan harakat fathah atau harakat dhamma atau harakat kasrah di 3 huruf ini sama. Harakat fathah so. Kalau sin sa, kalau zai
za. Nah, maka huruf shad nggak boleh dibulatkan, nggak ada pengaruhnya. Isti'la tidak berpengaruh pada bibir, tapi berpengaruh pada pangkal lidah yang terangkat. Nanti kita bahas pada pembahasan sifat. Nah, maka di sini kesalahannya ketika mengucapkan shad dengan so ada dua. Yang pertama diucapkan bukan dengan fathah, karena fathah diucapkan dengan so, bukan dengan so. Kemudian kalau dibulatkan bibirnya berarti yang dianggap mempengaruhi ketebalan adalah bibir, bukan pangkal lidah yang diangkat. Ini kesalahan kedua. Maka kita harus membaca sesuai dengan makhrajnya. Jangan ditambahin makhraj lain yang tidak ada pengaruhnya dengan huruf tersebut. Maka disebutkan di sini huruf shad bacanya so, si, su, as. Huruf sin sa, si, su, as. Huruf zai, za, zi, zu, az. Disebutkan di sini bahwa di kitab At-Tamhid sebagian nusakhanya itu Imam Ibn Jazari mengatakan annahu arrafa makhraj huruf shafir. Dia memperkenalkan makhraj huruf shafir bi anna tarafal lisan yakunu ma'a usuli tsanaya as-sufla, bahwa ujung lidah berada di gigi seri bawah. Itu dia Tamhid halaman 64. Di buku ini nggak ada. Saya tambahan catatan. Tambahan catatan. Kemudian berikutnya adalah wawwa'u wazalu wasa lil ulya min tarafaihima. Pengucapan huruf wa itu ta yang punya titik satu di atasnya, wazal itu huruf dal yang punya titik satu di atasnya, wasa huruf ta yang ditambah dengan titik satu lagi di atasnya. Makhrajnya di mana? Lil ulya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, min tarafaihima, daripada ujung lidah dari dan bertemu dengan ujung gigi seri, sedikit dikeluarkan ujung lidahnya. Itu ke sini. Wa, wi, wu, au. Dan ini tidak dipengaruhi huruf o, sama semuanya dengan harakat fathah, karena fathah bukan bibir yang dibulatkan. Jadi ketika dia berharakat fathah maka bacanya wa, bukan wo. Ini jauh beda antara wo bunyi o dengan bunyi fathah. Bunyi fathah wo. Sama bentuknya dengan kedua huruf yang menjadi kawannya. Itu apa? La, sa. Jadi ketika mengucapkan huruf fathah di tiga huruf ini bentuknya juga sama karena makhrajnya sama, nggak ada yang beda. Berarti wa, sa, dan la. Sekarang kita contohkan masing-masing. Wa, wi, wu, au. Kalau dal yang punya titik di atas maka bunyinya tipis. La, ri, lu, al. Kemudian sa, si, su, as. Ketiga huruf ini dinamakan juga dengan al-lasawiyah, yang berasal dari kata lasah, yang berarti gusi, sebagai penisbahan kepada gusi karena tempat keluarnya atau makhraj dekat dengan gusi atas. Baik. Kemudian yang keempat itu bibir dan syafah.
bibir atau syafah. Maka disebutkan wa min tarafis syafah fal fa ma'a tarafis sanaya al-musyrifah, dan dari batonis syafah, perut bibir, keluar apa? Huruf fa, di mana perut bibir ini bertemu dengan apa? Atrafis sanaya al-musyrifah, ujung gigi seri depan yang atas. Berarti pengucapannya fa, ada hamasnya, fa, gak boleh pa, harus fa. Fa, fi, fu, af. Kemudian berikutnya lisyafataini al-wawu ba'un mimu. Kedua bibir adalah makhrajnya huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Cara menyebutkan huruf wawu dengan memoncongkan bibir ke depan secara terbuka sedikit. Sedangkan huruf ba dan mim hanya dengan merapatkan kedua bibir tanpa memoncongkannya atau tanpa membuatnya manyun ke depan. Maka pengucapan huruf wawu, wa, ui, u, au. Jadi sedikit monyong ke depan. Wa, wi, u, au. Kalau huruf ba, bi, bu, aba. Kemudian huruf mim, ma, mi, mu, am. Baik. Apalagi berikutnya? Makhraj kelima adalah rongga hidung. Wa gunnatun makhrajuhal al-khayshumu. Makhraj sifat dengung adalah rongga hidung. Sifat dengung ini adalah sifat yang senantiasa menyertai huruf nun dan mim yang disebut dengan dengung atau bahasa Arabnya gunnah. Makanya di mana? Rongga hidung. Berarti ketika kita menyebutkan huruf mim dan nun, kalau hidungnya ditutup, bunyinya pasti tidak sempurna karena makhraj dengungnya kita tutup, kita sumbat. Contoh, ini sempurna. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Bagus kedengaran? Enggak, karena makanya kita tutup. Contoh lagi nun. Na, ni, nu, an. Nah, sekarang kita tutup makhrajnya. Bunyinya pasti nggak bagus. Na, ni, nu, an. Karena makanya disumbat atau ditutup. Baik. Nah, sekarang kita pindah ke makhraj cabang. Makhraj cabang adalah makhraj huruf yang keluar dari dua makhraj atau berulang antara dua huruf atau sifat. Sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, huruf hamzah yang ditashil. Hamzah yang diucapkan antara hamzah dan alif. Kalau dalam riwayat Hafs ini cuma satu yang sangat kentara tulisannya, yaitu a'jamiyun. A'jamiyun, nggak boleh dibaca hamzah keduanya dengan tahqiq atau dengan hamzah yang sempurna tapi harus dengan a'jamiyun. Ada lagi tashil yang lain di tiga kata yang menjadi mad lazim atau disebut dengan mad farqi, yaitu Allahu, al-ana, dan al-zakarain. Itu. Kemudian yang kedua, huruf alif yang dibaca imalah. Itu huruf yang dilafalkan condong dari alif ke ya. Itu dari fathah ke kasrah.
Dalam riwayat Hafiz ini cuma satu, yaitu kata majriha. Kemudian yang ketiga, huruf shad yang dilafalkan bercampur dengan suara zai dalam bacaan Imam Hamzah. Seperti kata as-sirata dibaca az-zirata. Tapi harus diketahui bahwa bacaan ini tidak boleh atau tidak terdapat dalam riwayat Hafs. Riwayat yang kita baca tidak boleh kayak gitu. Ini hanya pengetahuan bahwa ada makhraj seperti itu. Ada huruf yang bacanya seperti itu. Kemudian dan Imam Al-Kisai. Seperti kata qila dibaca qila. Wa idza qila lahum. Tapi ini bacaan ini tidak boleh dibaca dalam riwayat Hafiz, riwayat yang kita baca. Ini hanya pengetahuan bahwa ada bacaan seperti itu. Harus diketahui apabila dalam bacaan Hafiz baca seperti itu, maka otomatis bacaannya salah total. Baik. Kemudian yang kelima, huruf alif yang dibaca tebal setelah huruf-huruf tafkhim seperti qala. Alifnya di mana? Setelah huruf qaf. Huruf qaf itu tebal atau tipis? Maka alif setelahnya ikut tebal. Qala. Kemudian yang keenam, huruf lam yang dibaca tebal pada lafaz Allah atau lafzul jalalah. Apabila huruf sebelumnya berharakat fathah atau dhamma. Kemudian yang ketujuh, huruf nun yang diikhfakan. Seperti kata minkum. Nunnya kan nggak nampak. Kalau nampak dia izhar. Seperti minkum. Itu salah. Karena dia nampak. Namanya izhar. Bukan ikhfa. Maka di sini kata yang nampak disebut dengan ikhfa. Bacanya minkum anta. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Penyempurnaan harakat. Penyempurnaan harakat enggak apa-apa, kita lanjut. Berapa? Masih lama enggak itu? Sudah berapa menit? 18. Kita tambah lagi sedikit ya. Penyempurnaan harakat. Qala al-alama al-muqri Syihabuddin Ahmad bin Badaruddin Ibni Ibrahim At-Tayyibi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi Al-Mutawaffa sana 979 rahimallahu ta'ala fi manzumati al-musamma bi al-mufid fit tajwid. Ini namanya, nama singkatnya kalau kita singkat Imam Syihabuddin At-Tayyibi. Dia berkata, wa kullu madmumin falay yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan setiap huruf yang berharakat dhamma maka tidak sempurna penyebutannya melainkan dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya. Ini baru ada pengaruhnya di bibir, yaitu harakat dhamma. Maka ketika ada harakat dhamma diucapkan dengan bibirnya monyong ke depan atau manyun atau moncong ke depan. Sama ini bahasanya. Kemudian wadun khifadhi bin khifadhin lil fami yatimmu. Pengucapan harakat kasrah namanya inkhifadh. Wadun khifadhi bin khifadhin lil fami, dengan menurunkan mulut atau rahang bawah, maksudnya dengan pengucapan harakat dengan menurunkan mulut atau rahang bawah. Kemudian wal maftuhu bil fathi ifhami, dan pengucapan harakat fathah dengan membuka mulut, pahamilah tiga hal ini. Apa tadi? Dhamma dengan memoncongkan bibir, kemudian kasrah dengan menurunkan sedikit rahang, kemudian fathah dengan membuka bibir atau mulut. Dibukalah. Ente nggak bisa buka fathah, coba sebutin A tanpa buka bibirnya. Baik. Kemudian
idil hurufu in takun muharraka yashrakuha makhraju aslil harakah. Karena setiap huruf yang berharakat itu menyatu dengan makhraj asli harakatnya. Berarti kalau dia hurufnya adalah huruf fa, menyatu dengan makhraj harakat apa di mana? Kalau dhammah, bibir monyong ke depan. Berarti kan di sini harus monyong ke depan. Fu, fu. Kalau shod tadi nggak ada, dimonyongan nggak boleh. Tapi karena berkat dhammah, ia menyatu dengan makhraj harakatnya, baru dia monyong ke depan. Su. Kalau di berkata fathah, nggak boleh monyong karena fathah ucapannya hanya dengan membuka. So. Jadi nggak boleh dimonyongin. Udah dipahami? Baik. Di mana makhrajnya? Maka disebutkan di sini makhrajul wawi wa makhrajul alifi wal ya'u fi makhrajiha alladhi yarif. Itu makhraj dhamma pada makhraj huruf waw. Itu dhamma sama dengan huruf waw karena dhamma terambil daripada huruf waw. Kemudian makhraj fathah sama dengan makhraj huruf alif. Kemudian makhraj kasrah berada pada huruf ya. Di mana makhraj-makhrajnya telah diketahui masing-masing tempatnya karena kita sudah membahasnya. Kemudian fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu bidhammi kun muhaqqiqa. Jika engkau melihat seorang pembaca membaca huruf yang berharokat dhamma tapi ia tidak membulatkan bibir sebulat-bulatnya, maka jadilah Anda pembenarnya. Jadi kan benar bacanya. Kalau dia baca bu, jangan bu. Bacanya mu, jangan. Bacanya harus mu, monyong ke depan. Bacanya fu, jangan. Bacanya harus fu, monyong ke depan. Kemudian, kenapa harus dibenarkan? Bi annahu muntaqisun ma dhamma wal wajibu an nutqu bihi mutimma. Karena ia tidak menyempurnakan apa yang seharusnya diucapkan. Sedangkan pengucapannya harus dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya dengan sempurna, dengan baik. Kadaka du fathin wa du kasrin yajib itma'u kulli minhuma ifhanhu tusib. Begitu juga huruf yang berkat fathah dan kasrah harus disempurnakan pelafalannya. Berarti kalau dia shod berkat fathah, maka makhraj fathah di mana? Hanya dengan membuka bibir tanpa memonyongkan. Berarti kalau ada monyongin, ajarkan juga kun muhaqqiqa. Jadilah engkau pembenarnya. Jadi jangan dikatakan so. Karena harus sesuai dengan makhrajnya. Makhraj fathah dengan makhraj shod menyatu. Bukan makhraj shod menyatu dengan makhraj dhammah. Baik. Sama dengan dia berkat kasrah. Maka disebutkan ini ifhamhu tusib. Pahamilah hukum ini agar bacaan Anda menjadi benar. Baik. Di sini kita harus pahami bahwa di sini disebutkan apabila harakatnya dhamma maka bibir harus monyong ke depan seperti misalnya bu. Maka pengucapan harakat itu harus sama. Kalau dia berderetan maka harus sama pengucapannya antara 1 dan 2 dan 3. Contohnya katabah harus sama daripada waktu pengucapannya. Katabah, jangan salah satunya katabah, nggak boleh karena nggak ada alif setelah kaf. Kemudian kunu ini dhamma, salahnya waw, salahnya dhamma lagi, salahnya waw. Maka bibirnya harus monyong ke depan tanpa balik lagi. Kunu. Kemudian berikutnya kata tubetum. Dhamma, kemudian sukun, dhamma lagi, kemudian sukun. Dan ini bibirnya harus balik. Karena huruf sukunnya bukan huruf
Wow, maka bacanya tubetum. Tubetum. Nah. Kemudian harus ini ada peringatan ketika bombanya berdempetan atau berderetan 4 huruf atau 5 huruf, maka bibirnya jangan dibalikkan dari moncongnya. Contoh, la yahzunuhumul faza'u. Nah, ini ada berapa ini? Zai, nun, ha, mim, 4. La yahzunuhumul. Nah. Kemudian fa dalam surah Ikhlas, lahu kufu. Ini ada berapa dhamma nih? Lahu 1. Kemudian ada silahnya, itu setelahnya waw. Kemudian kaf dhamma lagi. Fa-nya dhamma lagi. Tapi di sini fa-nya harus diperhatikan, harus dari awal makhrajnya. Lahu kufu. Kufu. Karena kalau bukan dari awal makhrajnya itu ada menyuk seperti kufu. Itu salah karena dikeluarkan bukan pada makhrajnya. Jadi harus lahu kufuwan. Nah, baik. Kemudian apabila setelahnya ada dua dhamma yang berdampingan atau berderetan, tapi yang kedua berhakat dhamma juga artinya, dan dia tasdid, maka bibir harus isyarat balik ke huruf pertama, yaitu huruf yang dimasukkan, yaitu sukun pertama. Karena bertasdid itu adalah 2 huruf yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Maka di sini bibirnya balik karena huruf yang disukunkan itu tidak berharakat dhammah. Nah, contoh wa yamudduhum. Muddu asalnya mudedu. Kalau kita rinci asalnya, maka dal ini enggak apa? Enggak berharakat dhammah, dia sukun, maka dia balik muddu wa yamudduhum. Nah, begitu juga dengan sayakulusu. Di sini ada asu. Sebelumnya adalah lu. Sayakulu. Dan di sini ada yang kedua, ada dhamma. Di mana dhammanya? Sin. Kemudian sinnya bertasdid. Kenapa? Karena lamnya sukun. Dimasukkan ke sin. Menjadi apa? Hukumnya idgham syamsiyah. Nah, maka di sini harus menampakkan sukun, bahwa asalnya sukun bukan dhammah, maka balik sayakulusu. Nah, bukan sayakulusu. Nah, sayakulusu. Nah, baik. Sama penyebutannya tubetu. Sampai di sini pembahasan kita. 30 menit ya, pas kayaknya. Ada pertanyaan?